Usai timnas Indonesia U17 asuhan Coach Nova Arianto berhasil menaklukkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0. Maka sudah dapat dipastikan peluang timnas Indonesia untuk langsung lolos ke Piala Dunia akan terbuka sangat lebar. Skuad Garuda Nusantara hanya membutuhkan satu kemenangan lagi pada laga kedua besok di fase grup untuk memantapkan langkah mereka untuk melaju ke babak selanjutnya di pagelaran ini dan untuk pertama kalinya mencatatkan nama mereka dalam sejarah Piala Dunia. Pada laga yang tersaji kemarin malam, skuad asuhan Nova Arianto memainkan taktik pragmatis yang fokus pada pertahanan yang kokoh dan melancarkan transisi yang cukup baik untuk menyerang. Tentu sejauh ini taktik tersebut telah menjadi taktik yang sangat efektif untuk bisa diterapkan oleh timnas Indonesia di semua golongan umur. Dengan kekuatan fisik yang menjadi fokus utama di dalam kepelatihannya, Nova Arianto berhasil membuat setiap pemain memiliki kondisi prima selama 90 menit penuh jalannya pertandingan. Bermodalkan kemenangan dan harapan untuk bisa lolos ke Piala Dunia, maka dapat dipastikan timnas Indonesia U17 akan bermain jauh lebih bebas pada laga kedua di fase grup ini. Pada laga kedua besok di tanggal 7 April, timnas Indonesia U17 akan berhadapan dengan timnas Yaman dan tentu skuad Garuda memiliki peluang untuk bisa memenangkan dan menguasai jalannya pertandingan. Oleh karenanya berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Nova Arianto pada pertandingan antara timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Yaman di lanjutan fase grup Piala Asia U17 2025. Pada laga ini Nova Arianto dipastikan akan kembali menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan kembali diisi oleh Dava Algasemi. Penampilan penjaga gawang satu ini yang dimasukkan sejak menit awal saat berhadapan dengan timnas Korea kemarin dinilai dapat menjadi sosok yang tepat untuk menjaga garis pertahanan terakhir timnas Indonesia. Meskipun banyak keberuntungan yang dirinya dapatkan pada laga kemarin. Namun secara penampilan Dava dapat melakukan koordinasi dengan sangat baik dengan para pemain bertahan dan tidak melakukan kesalahan yang berakibat fatal di dalam kotak penalti. Penampilannya yang sangat baik di laga debut kemarin tentu akan menjadi modal berharga bagi sang pemain untuk bisa kembali mendapatkan jam terbangnya pada laga kedua melawan timnas Yaman. Terlebih Dava Algasemi merupakan kiper dengan postur yang cukup tinggi dan diprediksi dapat melakukan antisipasi serangan udara dari para pemain timnas Yaman. Putu Panji, pemain asal Bali United yang satu ini lagi-lagi kembali membuktikan bahwa dirinya layak mengemban status kapten utama dari skuad Garuda Nusantara. Dengan koordinasinya yang sangat baik di lini pertahanan, timnas Indonesia berhasil menahan setiap gempuran dari timnas Korea Selatan yang sangat baik di dalam melakukan transisi penyerangan. Tentu saja ini bukan kali pertama Putu Panji menyelesaikan pertandingan dengan baik. Pada pagelaran Piala AFF dan juga kualifikasi Piala Asia, dirinya juga menjadi salah satu nama pemain yang sangat minim melakukan kesalahan di dalam lapangan pertandingan. Melawan timnas Yaman di laga kedua fase grup ini, tentu Putu Panji akan kembali mendapatkan kepercayaan oleh Nova Arianto sebagai pemimpin di dalam lapangan pertandingan. Al-Ghazani tampil sebagai salah satu dari 3 pemain bertahan. Ghazani mampu membuktikan kelayakannya untuk bisa terus menjadi pilihan utama tim pelatih di dalam lapangan pertandingan. Sejak menit awal pertandingan, sang pemain juga sangat baik di dalam melakukan penutup ruangan ketika terjadi serangan cepat yang dilakukan oleh timnas Korea Selatan dari sisi sayap. Selain itu, dirinya juga sangat baik di dalam melakukan antisipasi di dalam kotak penalti. Terdapat beberapa momen di mana sang pemain berhasil melakukan penyelamatan yang cukup krusial yang bisa saja merugikan bagi Garuda Nusantara jika Ghazani gagal mengantisipasi. Oleh karenanya tentu sang pemain harus kembali bekerja keras untuk bisa mendapatkan jam terbangnya pada laga kedua melawan timnas Yaman, yang tentu saja akan didominasi oleh para pemain berpostur tubuh besar dan juga tinggi. Matteo Baker, pemain asal Melbourne City yang telah promosi ke U23 di umurnya yang belum genap 16 tahun sudah tentu akan menjadi pemain inti yang akan diturunkan selama 90 menit jalannya pertandingan. Dirinya merupakan salah satu nama pemain yang memiliki kualitas terlengkap dari para pemain yang berada di dalam tim. Dirinya memiliki ketenangan di dalam melakukan keputusan namun juga memiliki semangat membara untuk melakukan duel-duel dengan tim lawan. Hadirnya Matteo Baker tentu dapat menjadi salah satu cara dari tim pelatih untuk tetap menjaga motivasi dari para pemain yang berada di atas lapangan pertandingan. Selain itu, dirinya juga memiliki skill di atas rata-rata dan seringkali keluar dari posisinya untuk bisa membangun serangan bersama. Hal ini yang juga membuat timnas Indonesia berhasil mendapatkan hadiah penalti di menit akhir pertandingan kemarin. Fabio Aska. Sejak ditemukannya taktik lemparan jauh di timnas Indonesia senior, timnas Indonesia golongan umur pun menggunakan taktik serupa untuk bisa menciptakan variasi serangan langsung ke arah gawang.
Dan nama Fabio Aska merupakan nama pemain yang memiliki kemampuan tersebut dan selalu menjadi pemain yang akan mengambil lemparan jauh di dalam pertandingan. Bahkan pada laga debut Timnas Indonesia U17 kemarin melawan Korea Selatan, Fabio Aska menjadi pemain yang berkontribusi dari terciptanya hadiah penalti yang didapatkan oleh skuad Garuda jelang berakhirnya pertandingan. Dan melawan Timnas Yaman di tanggal 7 besok. Tentu kemampuan dari Fabio Aska akan sangat berguna jika Timnas Indonesia kesulitan untuk bisa menembus garis pertahanan dan memilih untuk menerapkan skema permainan dari lemparan jauh. Daniel Alfredo. Meskipun pada laga pertamanya kemarin tidak berjalan baik, namun nampaknya Nova Arianto akan tetap memasukkan nama sang pemain ke dalam 11 pemain utama di dalam pertandingan melawan Timnas Yaman. Hal tersebut tentu saja mempertimbangkan dari performa sang pemain secara keseluruhan pada ajang Piala AFF yang lalu serta kualifikasi Piala Asia. Daniel sebenarnya dapat menjadi salah satu nama pemain andalan dari skuad Nova Arianto sebab memiliki kreativitas di dalam melakukan penguasaan bola. Selain itu, sang pemain juga memiliki kekuatan di dalam tendangannya yang sangat berguna ketika dirinya ingin memberikan umpan silang ataupun melakukan tembakan jarak jauh. Tentu sangat diharapkan Daniel dapat menunjukkan performanya di dalam lapangan pada laga kedua besok saat berhadapan dengan Timnas Yaman. Nazril Alvaro. Selama jalannya pertandingan melawan Timnas Korea Selatan, nama Nazril Alvaro menjadi pemain yang menjadi penghubung antara garis pertahanan dan serang. Dirinya menjadi sosok jenderal lapangan tengah yang memastikan suplai bola dapat mencapai tim penyerang dengan baik. Namun tentu saja masih terdapat kesalahan yang harus dievaluasi dan dapat menjadi tantangan tersendiri bagi sang pemain di laga melawan Timnas Yaman yang akan datang. Dengan hadirnya Nazril di sektor tengah lapangan, tentu diharapkan skuad Garuda Nusantara akan dapat dengan mudah membangun serangan dari bawah dan dapat menciptakan keunggulan di babak pertama. Evandra Florasta. Salah satu penyelamat kemenangan Timnas Indonesia pada laga kemarin melawan Korea Selatan sudah dapat dipastikan akan kembali masuk dan tampil selama 90 menit jalannya pertandingan berhadapan dengan Timnas Yaman. Evandra merupakan sosok gelandang tengah yang sejauh ini memiliki kualitas dari para pemain yang berada di tingkatnya. Bahkan sang pemain juga telah mendapatkan promosi ke Timnas Indonesia U20 yang lalu dan bermain bersama skuad Indra Syafri di Piala Asia U20. Tentu dengan pengalaman dan jam terbangnya yang sangat tinggi di tim nasional. Evandra dapat dipastikan menjadi salah satu modal berharga yang dimiliki oleh Nova Arianto untuk bisa kembali memenangkan pertandingan atas Timnas Yaman sekaligus mengamankan satu tiket menuju Piala Dunia. Fadly Alberto. Salah satu nama pemain yang pada Piala AFF lalu menjadi sorotan adalah Alberto. Dirinya bukan hanya merupakan sosok penyerang, namun juga penembak jitu yang diharapkan dapat menjadi mesin gol bagi Timnas U17 di pagelaran ini. Namun tentu permainan bertahan dan serangan balik yang kurang efektif tidak dapat menjadikannya salah satu pencetak gol pada laga perdana di fase grup. Namun pastinya Nova Arianto yang telah memasangnya sejak Piala AFF lalu akan kembali memasangnya sebagai 11 pemain utama dari Timnas Indonesia U17 sepanjang pagelaran ini. Hanya tinggal menunggu waktu bagi sang pemain untuk bisa menunjukkan kualitasnya. Dan pada laga melawan Timnas Yaman adalah waktu yang sangat tepat sebab Timnas Indonesia akan bermain tanpa beban untuk bisa menciptakan keunggulan. Zaha Bigoli, salah satu predator Timnas Indonesia U17 yang tampil gemilang pada Piala AFF dan juga kualifikasi Piala Asia. Sangat disayangkan langsung ditarik keluar pada awal babak kedua saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Korea Selatan. Namun tentu saja pada laga kedua besok melawan Timnas Yaman, Gholi dapat dipastikan akan kembali dipasang oleh Nova Arianto untuk mengisi posisi sayap dan siap memperbaiki kesalahannya pada laga perdana kemarin. Tentu sangat diharapkan sang pemain kembali menampilkan performa maksimalnya di dalam lapangan saat berhadapan dengan Timnas Yaman. Sebab Gholi merupakan salah satu nama pemain potensial yang saat ini dimiliki oleh Timnas Indonesia U17 dan dapat menjadi salah satu investasi jangka panjang yang sangat baik bagi sepak bola Indonesia. Muhammad Mirza. Tampil sangat grogi pada laga debutnya di Piala Asia, Mirza tetap tidak akan diturunkan dan akan kembali tampil 90 menit pada laga kedua besok melawan Timnas Yaman. Mirza merupakan salah satu ujung tombak produktif yang diciptakan oleh Nova Arianto setelah melalui seleksi yang cukup panjang dan juga pemusatan latihan. Sang pemain juga telah menjadi salah satu nama yang disorot di dalam pagelaran ini dan diprediksi dapat menciptakan banyak gol di dalam pertandingan. Pengambilan posisi yang sangat baik di garis pertahanan lawan menjadi kekuatan utama dari sang pemain yang dapat dimanfaatkan pada laga kedua besok berhadapan dengan Timnas Yaman.
Apalagi Mirza memiliki kekuatan tendangan jauh yang juga dapat dirinya manfaatkan ketika timnas Indonesia menghadapi kebuntuan untuk masuk ke dalam kotak penalti lawan. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Nova Arianto pada pertandingan antara timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Yaman di lanjutan fase grup Piala Asia U17 2025. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.